Jogja. Ya, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Salam Indonesia. Hari Senin dan sekarang pukul 4 sore berarti waktu kita berdua. Ada saya Agi Ardian dan saya Risa Kormida. Kali ini kita ketemu di Teras Jogja, terkini, akrab dan santuy. Dan seperti biasa pemirsa, 2 jam ke depan kita akan melewati 2 dialog, ya kan? Yang pertama ini tentang apa? Tentang pendidikan vokasi, mandiri dan terus berinovasi. Vokasi ini beda loh sama advokasi. Nggak tahu kan? Nanti kita bahas. Advokat beda juga. Beda lagi. Vokalis juga beda. Beda lagi. Advokat juga beda lagi. Oke. Dan untuk nanti dialog kita yang kedua pemirsa, kita akan berbincang-bincang secara sekarang adalah Minggu Tenang ya. Minggu Tenang. Yang kemarin kita udah bising sekali dengan suara knalpot, bising kampanye, sekarang sudah tenang. Yang katanya ada inilah, ada itulah, ada apalah gitu kan. Nah, sekarang tinggal apa ya nih? Tinggal nyoblos ya besok. Tinggal nyoblos. Ya, tanggal 9 April. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai pengawasan pemungutan dan juga perhitungan suara seperti apa. Dan juga mungkin untuk Anda yang apalagi ini ada yang baru pertama kali, ya kan tahun ini. Pemula, iya, gitu tahun ya? ini adalah baru pertama kali memilih, mungkin masih bingung ya bagaimana cara memilih. Kemudian juga TPS-nya buka dari jam berapa sampai jam berapa. Terus juga penghitungan suaranya bagaimana. Atau mungkin Anda juga mungkin sudah lupa. Kan 5 tahun yang lalu tuh pemilunya kan. Nah, sekarang mungkin Anda juga mungkin lupa gimana sih caranya. Nah, kita nanti akan kupas pemirsa dan pastinya bersama narasumber yang berkompeten. Jadi pastinya di hari Senin ini biasanya kalau hari Senin itu kan orang lagi hektik dengan pekerjaan. Ya kan? Pengennya pulang ke rumah sore-sore nyantai ada kita berdua pasti. Nonton kita di kerja dulu. Iya, tapi itu sekali. nanti tema kamu tentang coblos-mencoblos. Itu nanti dulu Agi ya. Nah, sekarang saya punya tema yaitu tentang pendidikan vokasi mandiri dan terus berinovasi. Seperti kita tahu ya, kalau Jogja itu kan punya banyak sekali kerajinan, kemudian juga peninggalan tradisi budaya, semua itu ternyata bisa diolah dengan teknologi loh. Jadi tidak melulu kita harus tradisional caranya. Kalau dengan inovasi itu kita bisa menghasilkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik lagi. Seperti apa yang menggabungkan? Caranya gimana? Ya, antara tradisionalitas dan juga modernitas ya, agak susah ngomongnya. Ini juga melibatkan yang namanya perguruan tinggi. Oke. Dan pasti 2 line telepon kita siapkan untuk Anda bisa berpartisipasi melalui di 451666 atau di luar Yogyakarta 0274 451 777. Oke, tamunya seperti sudah ada, langsung saja saya akan tinggal menyimak dari dulu ya, belakangnya. ya. Nah pemirsa, sekarang saya ajak Anda untuk berkenalan. Yang pertama ini ada Bapak Wakil Dekan dari Fakultas Teknik UNY. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran serta dunia pendidikan ya untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Nanti kita bahas kupas tuntas ya Pak ya, apa itu pendidikan vokasi, kemudian apa saja yang sudah dikerjakan dan pendampingannya dari Fakultas Teknik UNY ini kepada mungkin juga para penemu UKM yang ada di Jogja, DIY dan sekitarnya. Ini mungkin nanti juga bisa memberikan inspirasi loh untuk Anda pemirsa. Mungkin nanti juga bisa sowan gitu Pak ya. Oke. Halo, selamat sore Bapak Dr. Sunaryo Sunarto ya Pak ya. Bapak dari Fakultas Teknik UNY dan saat ini kita akan membahas pendidikan vokasi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Risa dan pemirsa Jogja TV yang di rumah. Oke, baik. Dan juga dengan Mas Nova Suparmanto. Halo, selamat sore Mas Nova. Selamat sore. Mas Nova ini kayaknya sederhana, simple, tapi ternyata beliau ini adalah pendiri PT Putra Multi Cipta Teknik Indo atau kreator detektor borak pada makanan. Ini idenya luar biasa sekali tentunya, bisa mendetektor borak pada makanan. Nah, dan juga yang terakhir dengan Mbak Rizky Hadi Oktaviani, panggilannya Mbak Rizky. Mbak Rizky. Halo, selamat sore Mbak Rizky. Ini adalah kreator kompor batik Astuti. Astuti pakai K ya Mbak ya? Astuti. Maksudnya apa? Nanti kita bahas juga. Nah, selamat sore dan selamat datang di studio Teras Jogja pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa di rumah Anda juga kami tunggu untuk bisa nanti bisa berinteraksi dengan kami, membahas sekilas apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan vokasi, kemudian juga yang sudah ditemukan oleh Mas Nova dan Mbak Rizky yang sekarang juga sedang dirintis ya Mas ya? Iya. Oke, daerah mana kalau? Untuk produksinya kami berada di daerah Bantul, Bantul, Jakarta ya. Kalau Mbak Rizky? Sama. Bantul juga, luar biasa ini nanti. Baik, kalau begitu kita langsung ke Bapak Sunario dulu ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan vokasi, ini mungkin banyak yang belum tahu ya Pak ya. Taunya advokasi beda. Advokasi betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak pendidikan vokasi ini yang juga sudah dilakukan pendampingannya dari UNY untuk masyarakat begitu ya, monggo silakan. Iya. Terima kasih Mbak Rizka dan pemirsa juga TV di rumah. Kalau kita tengok secara seksama visi dari Universitas Negeri Yogyakarta
bahwa pada tahun 2005 menjadi universitas kelas dunia, kelas internasional, Ya. yang tentunya berlandaskan pada ketakwaan, kemandirian, dan kecendikaan. Menggarisbawahi dari kata kemandirian, Kemandirian, harus mandiri. mandiri, maka diimplementasikan di fakultas, terutama fakultas teknik, yang memang notabene menghasilkan pendidik untuk jenjang pendidikan menengah, khususnya kejuruan. Kalau kita tarik sinonimnya adalah vokasi, maka mau tidak mau setiap mahasiswa harus mengerti betul bahwa beliau akan menjadi guru yang nantinya siswanya menjadi pekerja. Maka pendidikan vokasi kalau kita lihat dari Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu menjadi salah satu ranah selain pendidikan akademik, pendidikan profesi atau spesialis, dan ditekankan pendidikan vokasi. Bahkan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sangat jelas dinyatakan bahwa pendidikan vokasi adalah membina peserta didik atau dalam hal ini adalah mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian tertentu. Ya, jadi bisa disimpulkan Pak ya, kalau pendidikan vokasi itu membentuk atau menciptakan orang yang ahli di bidangnya, gitu ya. Nah, seperti saat ini kita sudah bersama dengan dua orang yang juga ahli di bidangnya, juga alumnus dari Fakultas Teknik UNJ ya. Lulus tahun berapa, Mas Nova? Desember 2013. 2013? Barusan ya? Barusan sudah langsung buka usaha? Langsung buka usaha. Oke, baik. Mbak Rizky juga ya, lulus tahun? September 2013. 2013. Baru lulus. Oke, baik. Kalau begitu, kita cerita-cerita dulu sama Mas Nova. Usahanya ini apa sih Mas sebenarnya? Tentang menemukan atau mendeteksi boraks. Boraks itu kan seperti yang kita tahu zat yang sangat berbahaya begitu ya pada makanan ya. Ini bagaimana awalnya penciptaannya? Ya, baik. Pemirsa Jogja TV, boraks alat ini sebenarnya kita teliti sudah beberapa tahun yang kemarin, dan ini adalah salah satu hasil penelitian kami, hasil produk inovasi kami. Kalau boleh sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saat ini kami telah dengan Mbak Rizky telah membuka sebuah usaha atau perusahaan baru, dapat dikatakan saat baru karena baru Januari 2014 kemarin, Mbak. Ini masih baru sekali ya? Ya, dan kami bergerak di bidang industri dan perdagangan dan barang dan jasa. Dan seperti yang dibicarakan tadi, kami didirikan oleh semuanya dari alumni dari Fakultas Teknik UNJ. Jadi ini merupakan wujud kontribusi kami dari pendidikan vokasi yang tidak hanya mencetak guru-guru yang berkualitas, tenaga yang berkualitas, tapi juga menciptakan pengusaha muda seperti saat ini saya dan Mbak Rizky seperti itu. Jadi kami juga didorong bagaimana agar bisa mandiri dan bisa menciptakan produk-produk inovasi yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kemudian kami dari hasil tugas akhir, dari hasil lomba seperti itu, hasil karya kami kemas, kemudian kami jual, Mbak. Coba kami jual seperti itu. Salah satunya adalah produk The Boraks ini dan juga produk kompor batik Astuti yang nanti akan diceritakan oleh Mbak Rizky. The Boraks namanya, keren loh, kayak nama band ya Mas? Iya. Oke, kalau Mbak Rizky gimana ini awal? Jadi ini penemuan-penemuannya berawal dari tugas akhir ya? Oh iya, jadi pemirsa Jogja TV, jadi kompor batik listrik Astutik ini kenapa kami temukan awalnya adalah tugas akhir, sebelumnya juga penelitian dari mahasiswa Fakultas Teknik UNY juga. Terus selanjutnya karena dapat respon yang positif dari masyarakat, terus kami kembangkan, lalu kami jadikan produk dan bisa dijual di pasaran untuk saat ini. Baik, nah ini kan namanya kompor batik, berarti untuk membatik bedanya apa dengan sekilas, diceritakan sekilas dulu karena nanti kita akan coba gitu ya. Oh iya. Diceritakan sekilas dulu bedanya apa dengan membatik secara tradisional mencanting. Oh, jadi ini tidak merubah kebiasaan. Jadi tetap membatik tradisional, cuman tools yang ada sekarang, alat kompor batik yang ada sekarang kan menggunakan minyak tanah. Ya. Nah, sedangkan minyak tanah saat ini sudah tidak disubsidi pemerintah dan harganya pun mahal. Dicarinya juga susah. Ya, dicarinya juga susah. Makanya terus kami inovasi dengan kompor listrik. Nah, kompor listrik ini
juga dilengkapi dengan sistem PID yang dapat menghemat energi karena dapat menstabilkan suhu malam yang. Oke, baik. Ini nanti saya mau lihat, mungkin boleh diperagakan oleh para penemunya masing-masing bagaimana. Tapi saya mau kembali ke Bapak dulu ya Pak ya. Sebenarnya tentang pendidikan vokasi ini, saya kagum dan bahkan jadi malu nih sama yang barusan lulus saja sudah bisa mandiri, sudah membuka usaha. Sementara kalau zaman kita dulu namanya lulus ya kita mencari kerja begitu ya Pak ya. Ini memang yang ditanamkan di UNJ salah satunya di Fakultas Teknik juga ya Pak. Ya. Jadi makna bekerja yang dikatakan pendidikan vokasi itu adalah di antara tadi mencari pekerja, tapi yang paling inti di dalam sistem kita adalah mereka dilatih berwirausaha. Dalam hal ini bisa membuka peluang kerja. Apakah itu untuk diri sendiri, syukur bisa untuk masyarakat yang lebih luas. Karena pendidikan vokasi ini memberikan ilmu tentang terapan yang berguna bagi masyarakat, bahkan bagi nusa dan bangsa. Oke, baik. Dan salah satunya kalau di Fakultas Teknik itu kan kita taunya Fakultas Teknik ya belajar tentang teknik, tentang apa mesin, tentang betul. ilmu fisika, sebagainya. Tapi kalau di sini berarti diajarkan juga untuk bagaimana menciptakan produk yang bisa menghidupi, gitu Pak ya. Kebetulan Fakultas Teknik kami berbeda, tidak hanya mengembangkan ilmu dan pengetahuan, tetapi ilmu-ilmu terapan yang bagaimanapun lebih dekat pada kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Nah, ini nanti kan ke depannya ya Pak ya, bisa juga berkontribusi tidak hanya kalau tadi Pak Sunario katakan untuk diri sendiri minimal, nanti syukur-syukur bisa buka lapangan kerja, begitu kan. Nah, kontribusinya bagaimana Pak kira-kira, peluangnya untuk mungkin perekonomian regional juga, seberapa besar kontribusinya untuk lulusan yang menguasai vokasi ini? Kami bersama dengan program KKN gitu. Kami bekerja sama dengan LPPMP, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama yang banyak itu adalah Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Kami memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap PKM-PKM yang ada di masyarakat untuk bagaimana melihat situasi dan peluang dengan teknologi-teknologi yang jauh lebih efisien dibandingkan yang selama ini diterapkan di masyarakat. Seperti batik tadi, kompor batik. Mungkin kalau dilihat mungkin biasa, tetapi efisiensi di sini yang menjadi kunci dari bagaimana kita bisa bekerja lebih efektif dan lebih cermat dan produk yang massal seperti itu. Nah, ini tentunya juga pas sekali karena kita Jogja adalah daerah penghasil batik begitu ya. Nah, ini kalau ke penemunya ya, saya tanyakan dulu ya Pak ya. Ini bagaimana ceritanya bisa ketemu ide bagaimana kompor batik? Apakah ada surveinya dulu atau melihat kebutuhan atau bagaimana Mbak? Oh ya, jadi awalnya kita memang survei ke industri-industri batik. Kita tanya keluhan ke mereka, terutama ke pengrajin sendiri. Nah, kita tanya keluhannya apa. Biasanya kalau pengrajin tuh bilang susah dicari minyaknya Mbak, kayak gitu ya, minyak tanah. Karena memang mereka sekarang menggunakannya minyak tanah gitu. Dan kalaupun ada kompor listrik yang ada di pasaran, itu ternyata konsumsi dayanya besar sekali. Nah, jadi bahasa Jawanya tidak cocok lah ya. Nah, karena kami basisnya dari Fakultas Teknik dan saya sendiri dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, jadi kami menginovasi produk bagaimana caranya untuk agar minyak tanah itu sedikit demi sedikit dapat berkurang penggunaannya, terus menggunakan menggunakan kompor listrik itu. Oke, baik, nanti kita akan lihat langsung. Saya tanya Mas Nova juga, awalnya bagaimana bisa punya ide untuk menemukan alat pendeteksi borak? Istilahnya ini bukan cuma borak Mbak, jadi formalin dan borak. Formalin juga? Iya, tapi itu namanya kemarin kalau dibuat di formalin itu kan kurang bagus, akhirnya kita buat di borak seperti itu. Ya, kalau latar belakang dari kita sendiri buat produk ini, karena kalau dari kami ketika melihat berita atau informasi atau kita kadang kalau di lapangan itu kan sering menemukan bahwasanya makanan-makanan yang beredar itu kurang sehat dan bahkan banyak memang yang di situ disengaja untuk dikasih formalin atau borak. Padahal kalau kita tahu memang kandungan itu sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau misal akumulasi semakin lama itu akan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga dari fakta tersebut kemudian kami melakukan studi pustaka, kemudian melakukan eksperimen, melakukan percobaan bagaimana membuat suatu alat yang praktis yang dapat dimanfaatkan sehingga nanti masyarakat itu tidak
apa istilahnya, tidak ditipu dengan makanan yang beli dari pasaran saat ini. Jadi bisa membedakan, bisa memilih ini makanan yang sehat, ini makanan yang tidak sehat. Berarti alat ini bisa dibawa-bawa untuk mendeteksi jajanan begitu Mas? Ya, untuk rancangan untuk berikutnya memang akan ke sana, tapi untuk saat ini karena masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, masih menggunakan listrik saat ini, Mbak. Tapi untuk depannya akan bisa dibawa kemana-mana. Oke, menarik sekali penemuannya ini. Nanti kita akan bahas lagi dan lihat langsung cara kerjanya, namun kita jeda dulu. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami. Nanti di sesi berikutnya kami juga masih mengundang Anda ya untuk berinteraksi di line telepon kami. Tetaplah bersama kami di Teras Jogja. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Halo pemirsa, masih di Teras Jogja bersama saya Risa dan saya masih bersama dengan ada Bapak Wakil Dekan dari Fakultas Teknik UNY dan juga adik-adik kita nih yang ternyata sudah berprestasi, sudah punya usaha sendiri. Ada penemu pendeteksi alat berbahaya atau boras dan formalin, ada juga Mbak Rizky penemu kompor batik. Nah, saya mau ke Pak Wakil Dekan lagi nih Pak. Kalau kita bicara tentang ini anak-anak kan mereka tadinya masuk fakultas teknik ya Pak ya, niatnya mau belajar teknik, ternyata keluar-keluar jadi pengusaha ini Pak. Nah, sebenarnya kalau di mata pelajarannya begitu, apakah juga ada bagaimana tentang permodalan itu kan juga tidak mudah ya untuk usaha pengusaha muda itu biasanya modal, kemudian bagaimana memulai, itu bagaimana Pak untuk melatih kemandirian mereka? Pertama secara kurikuler kami memang memberikan satu mata kuliah kewirausahaan dan dibuat, namun banyak mata kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang itu hampir dilakukan setiap tahun. Misalnya pelatihan soft skill 1, soft skill 2, soft skill 3 itu menuju pada menunjang untuk kewirausahaan itu. Meskipun tidak berada di dalam kurikulum, tetapi secara sistematis itu sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Karena kalau terlalu banyak muatan itu tadi yang dicenderungkan, loh kok menghasilkan guru kok menjadi wirausaha. Tapi bagaimanapun karena guru teknik mempunyai kerangka konsep tentang keteknologian yang terapan, nah, kemudian bagaimana masyarakat kemudian membutuhkan teknologi yang efisien dan efektif, nah itulah kemudian dimanfaatkan oleh para mahasiswa yang bisa melihat peluang dan tantangan sehingga menjadikan satu kontribusi yang bermanfaat bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Oke, luar biasa sekali ini, pendidikannya komplit jadinya, komprehensif sekali Pak ya. Nah, kalau di Universitas Negeri Yogyakarta sendiri Pak, selain mungkin kontribusi yang diberikan untuk mendidik anak-anak didiknya ini, para mahasiswa untuk menjadi wirausahawan yang mandiri, ada lagi tidak Pak kontribusi untuk ke masyarakat? Mungkin bagaimana sih pendidikan vokasi untuk masyarakat begitu? Selain tadi vokasi keterapan ke masyarakat, vokasi yang dimanfaatkan di industri sudah tidak terhitung lagi. Jadi kalau kami seringkali juga mengeluh, kami rohnya itu sebagai menghasilkan pendidik, tetapi siapa yang kalau ditanya jadi pendidik itu kok yang mengangkat tangan itu menjadi tidak banyak, gitu kami juga merasa bersalah juga. Tetapi itu adalah proses satu pendidikan yang bagaimanapun pada saat tertentu mereka tentu akan mencari makna dan inti dari keberuntungan dan strategi mereka dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Ya, baik, kita terima telepon dulu Pak ya. Ada penelpon dari pemirsa di Bantul. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, dengan Bapak Joni ya? Ya, Pak Joni. Oke, monggo silakan Pak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk adik-adik ini yang anak muda tapi berprestasi menciptakan teknologi terapan nih. Ya, di Bantul ini kan banyak industri kecil seperti batik seperti yang sudah ada sekarang ini. Mereka itu sudah menggunakan alat-alat yang sangat sederhana karena juga permodalannya sudah cekak gitu ya. Mbak siapa tadi yang menciptakan untuk batik itu menciptakan alat untuk memanaskan malam ya Mbak ya? Iya betul. Itu, saya ingin tanya pada Mbaknya, itu harganya berapa? Jadi nanti kalau misalnya di Bantul, di Sleman, beberapa tempat yang memang sentra industri batik bisa
membuat membeli apakah harganya itu juga terjangkau baik. para UKM itu. Kemudian untuk masnya itu dihitungnya itu jual bakso loh Mas. Nah ini kalau mereka juga memanfaatkan terapan teknologi ada ini, diharapkan juga penjual bakso Indonesia di Jogja itu bebas dari borak loh Mas ya. Nah ini kalau mereka membeli apakah harganya juga terjangkau. Nah kepada Bapak dari UNY Pak, ini kan banyak yang membutuhkan alat-alat yang seperti diciptakan oleh adik-adik yang sudah menciptakan ini. Nah ini kalau dipesan dalam jumlah partai besar, apakah pihak Universitas Negeri Yogyakarta juga memberikan pendampingan pada beliau adik-adik yang kreatif ini, atau bagaimana? Soalnya mereka itu kan pemula untuk industri seperti ini. Jangan dicel begitu saja, sehingga tiba-tiba misalnya sebesar 1.000 naik kepala gitu ya. Nah ini bagaimana dari UNY ini melakukan pendampingan. Baik, terima kasih Bapak Joni dari Bantul. Tampaknya berminat beli nih kalau nanti dijual di pasaran ya. Oke. Nah, langsung ditanya ke penemunya mungkin Mbak Rizky dulu. Ini kira-kira sudah dipasarkan atau belum hasil temuannya Mbak? Oh, untuk saat ini memang kami sudah memasarkan produknya dan sudah kami pasang di website juga. Jadi kalau ada yang mau membeli bisa membuka websitenya PT Putra Multicipta Teknikindo, pmct.co.id atau pmct.co.id. Nanti di sana ada produk yang namanya Astutik. Nah, kompor batik ini listrik. Astutik ini singkatannya apa sih Mbak? Auto Electric Stove for Batik. Oke. Iya. Jadi bisa dibuka di pmct.co.id ya. Harganya sendiri boleh tahu? Nah, karena kami juga menyadari sebenarnya untuk sistem cerdas yang seperti ini investasinya sangat tinggi, Mbak. Jadi kalau kita seumpama beli dengan harga lebih mahal, tapi untuk kedepannya konsumsi dayanya kan rendah. Iya. Jadi tentu harganya pun untuk kedepannya lebih murah. Nah, harganya sendiri itu 350.000. Tapi kami memberlakukan sistem kredit. Jadi untuk agar UKM di DIY juga tidak memberatkan mereka gitu. Jadi per bulannya mereka hanya membayar 40.000 selama 10 bulan kalau sistem kredit. Nah, nanti setelah itu mereka bisa langsung bisa dipakai dan diberikan. Oke, baik. Kalau mau membeli langsung di mana ini Mbak Rizky? Untuk membeli langsung bisa ke kantor, ke workshop di Kasihan Bantul. Di Jeblok Tirtoni Moro, Kasihan Bantul. Nanti alamatnya juga udah ada di website. Oke, baik. Nah, kalau Mas Nova ini temuannya sudah dipasarkan juga? Kalau untuk alat detektor boraks atau formalin sendiri ini kebetulan sampai saat ini belum sampai tahap pemasaran, Mbak. Jadi baru sampai tahap untuk pembuatan prototipe awal. Jadi kalau dalam sebuah produk inovasi kan di sana ada beberapa tahapan. Betul. Kami sebelum sampai ke produk pemasaran itu kami masih sekarang melalui tahap prototipe. Jadi bagaimana memang produk ini bisa benar-benar praktis, benar-benar dapat mudah digunakan oleh masyarakat. Kalau saat ini kami baru sampai sebatas ini bekerja secara fungsional, sudah sesuai yang diharapkan. Tinggal dalam waktu dekat ini bisa kami uji pemasaran. Kalau saat ini Oke, baik. Tapi masih terus dikembangkan begitu ya. Oke, baik. Yang saya mau tanya nih sama adik-adik dua ini, sudah dipatenkan atau belum nih temuannya? Oh, alhamdulillah kalau untuk kompornya sendiri sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan. Ya, nomor patennya juga sudah ada. Meyakinkan. Iya, percaya Mbak. Ya, baik. Saya mau kembali ke Pak Wakil Dekannya Non Sewu Pak Sunarto. Ini juga ditanyakan Pak Joni tadi mengenai pendampingan. Kalau anak-anak ini sudah berhasil menemukan satu inovasi, kemudian mereka sudah bisa merintis sendiri. Sampai di mana Pak pendampingannya? Apakah nanti sampai pemasarannya atau kalau ada masalah tetap didampingi? Monggo silakan. Ya. Sebetulnya kami ada tim KKN gitu Mbak ya, yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang masih dalam satu induk di UNY. Semua kebutuhan masyarakat, semua keinginan masyarakat pertama kali adalah ditampung di lembaga tersebut. Kemudian dari lembaga tersebut mana yang ini relevan dengan teknik, mana yang relevan dengan bidang yang lain. Nah, dari sanalah kemudian kami akan menurunkan tim sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dinas tentang perindustrian yang sering meminta tim-tim kami untuk melakukan pendampingan.
dari pemasaran dan kemudian daripada survei kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, selain dua adik ini, Ya. pastinya juga banyak sekali ya mahasiswa lain yang melakukan penemuan begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Adakah sistem pendataan sehingga nanti kalau ada masyarakat atau mungkin ada perusahaan yang membutuhkan teknologi apa bisa langsung datang begitu? Jadi di Fakultas Teknik mempunyai booklet. Jadi ini kan berembrio dari tugas proyek akhir, Pak ya. Hasil karya mereka yang sebelum menyandang gelar kesarjanaan maupun D3, kami bukletkan. Dari buklet itulah kemudian para masyarakat yang membutuhkan tinggal mempelajari spesifikasinya, kemudian tertarik ya kami kemudian menjadikan produk. Karena memang seperti ini baru sedikit yang sampai ke pemasaran, tetapi banyakkan dari pesanan-pesanan sesuai ya. Baik. Tapi banyak juga ya Pak yang sudah dipatenkan gitu ya, kemudian dikembangkan sendiri. Mungkin selain dua rekan kita ini ada lagi? Jadi ada yang bagaimana kecepatan arus untuk terutama untuk para pemborong atau kontraktor yang ingin membangun jembatan, kekuatan arus di bawah lah kami bisa melakukan pengukuran itu yang sudah dipatenkan oleh Bapak Sugianto MT. Dan banyak ada juga mikrohidro yang ada kami di Kalimantan juga sudah dipatenkan. Oke, menarik sekali ini. Tentunya kalau kita butuh inovasi apa, mungkin bisa main-main mungkin ya ke Fakultas Teknik untuk melihat apa saja sudah ditemukan adik-adik kita di Jogja ini luar biasa di UNY. Nah, dari tadi kita cerita tentang Astuti, tentang Deborak. Gimana kalau kita lihat langsung cara kerjanya? Boleh dipraktekkan ya? Mungkin ke Astuti dulu ya. Mbak Rizky, monggo silakan. Jadi Astuti ini sebenarnya seperti kompor listrik biasanya. Cara kerjanya pun sama dan penggunaannya juga hampir sama. Oke, jadi ini bahan bakarnya listrik ya, energi listrik. Energi listrik. Cuman ini rendah sekali Mbak, hanya 50 sampai 90 watt. 90 watt, oke. Karena hanya mendeteksi kestabilan malam itu tadi sendiri, jadi nggak besar. Sama seperti biasa. Nah, terus sini udah bisa dilihat di sini ada tiga indikator. Ini ada parafin, kelowong dan tembokan. Ini sebenarnya adalah jenis malam. Jadi jenis malam itu sendiri ada parafin, kelowong dan juga tembokan. Ya, parafin, kelowong dan juga tembokan. Nah, di sini dengan suhu yang berbeda. Jadi sesuai dengan bahannya. Bahannya ya. Paling tinggi yang apa Mbak? Paling tinggi itu kelowong. Ya, kelowong itu sendiri. Nah, di sini kan malam ada yang parafin, ada yang kelowong. Nah, ini dengan mereka setelah kita melakukan penelitian, ternyata malam ini sendiri harus dijaga dengan suhu tertentu. Jadi kalau lebih dia juga akan gosong dan akibatnya malamnya juga harus dibuang dan diganti yang baru. Berapa itu suhunya Mbak untuk malam? Kalau untuk parafin sendiri itu sekitar 60 sampai 70. Untuk yang kelowong 70 sampai 80, kalau yang tembokan 90 derajat. Ya. Jadi kita coba langsung yang susah juga ya menjadi pembantik kalau untuk mempertahankan panasnya salah sedikit, turun sedikit, tidak bisa dipakai ya begitu mungkin. Nah, kalau yang kompor listrik tradisional itu naik terus gitu, tidak bisa bertahan pada suhu tertentu. Ini ada sensor malamnya. Nah, sensor ini yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu malam tadi. Sensor suhunya dipasang di wajan. Ya. Dari kompor hidup sampai malam mencair itu biasanya 5 sampai 10 menit udah mencair ya. 5 sampai 10 menit. Untuk parafin sama juga ya sebenarnya ya? Untuk parafin sama, semuanya sama. Ya. Nah, waktu menemukan ini berapa lama Mbak waktunya untuk bisa ada pendeteksinya juga? Lama banget Mbak prosesnya. Kita dari 2011 itu masih box yang besar dan industri batik tidak mau menggunakan karena tidak fleksibel. Nah, lalu kita modifikasi lagi
terus sampai ini ke tahap yang keempat. Ini 4 tahap. Jadi ada beberapa tahap ini produknya. Ada yang box besar, itu suhu kontrolnya itu gede banget dan bisa digunakan beberapa kompor, tapi ternyata industri nggak mau pakai karena kurang fleksibel. Dan lalu kita inovasi lagi dengan yang yang sama, yang seperti ini, cuman agak berat dia. Nah, berat. Terus ada yang aluminium ini, dan yang terakhir. Yang ini sama juga atau? Ini sama, cuman beda bodinya aja bahannya. Oke, beda bodi. Iya. Harganya juga beda, Mbak ya? Sama, harganya sama. Nah, mungkin tadi sedikit disinggung Pak Sunar ya, kalau bedanya sama kompor listrik yang biasa atau yang tradisional. Kalau ini kelebihannya bisa mempertahankan suhu ya? Iya, mempertahankan suhu malam itu tadi. Jadi suhunya tetap stabil dan konsumsi dayanya tetap rendah gitu. Jadi kalau kompor listrik yang ada di pasaran kan, kalau dia semakin tinggi suhunya berarti kan dayanya juga semakin tinggi gitu. Makin lama makin gosong. Iya, dan malamnya juga kalau gosong itu nggak bisa digunakan, boros malam juga gitu. Kalau ini dijamin tidak akan gosong walaupun dipanaskan sampai berapa jam di sana? Ya, insya Allah, karena kami juga sudah melakukan trial and error itu selama seminggu, insya Allah. Oke. Seminggu lebih ya. Banyak errornya atau banyak suksesnya? Banyak suksesnya, alhamdulillah. Sukses, Ya, trial and error seminggu itu Oke, sukses. baik. Kira-kira seperti itu cara kerjanya ya. Sambil menunggu malamnya mencair, nanti kita kasih lihat juga ke pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan boraknya ya? Iya, sekarang. Oke, silakan, monggo, Mas Nova. Baik, kalau di sini aja ya. Baik, kalau untuk deburannya sendiri, salah satu keunggulan yang kami angkat memang praktis. Jadi kami membuat desain alat ini memang bagaimana supaya tidak terlalu ribet, kemudian masyarakat setelah hampir semua kalangan masyarakat bisa menggunakan. Gitu. Akhirnya kami membuat desainnya sederhana dan konsep kerja alatnya pun sederhana. Jadi cukup nanti makanan dimasukkan, kemudian dinyalakan. Masukkan di bawah kotak itu ya? Di kotak sini ada di kotak. Ketika nanti dia makanannya mengandung formalin atau boraks, nanti dia akan menyala lampu yang merah. Menandakan bahwa itu bahaya, nanti dia ada kandungan borak atau formalinnya. Kemudian kalau dia bebas dari formalin atau borak, nanti dia nyalanya hijau. Jadi di sini kami membuat 2 buah indikator lampu yang akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara cepat. Oke. Nah, bagaimana sih Mas cara kerjanya kok bisa kalau ada boraknya nyala merah begitu? Jangan-jangan nanti kalau error nggak ada apa-apanya, bisa nggak mungkin nyala merah begitu? Nggak mungkin. Ini kami menggunakan beberapa sensor, tepatnya 4 buah sensor gas. Jadi alat ini nanti akan mendeteksi kadar kandungan gas, kadar gas dari makanannya. Jadi kan, misal nanti kita akan mencoba baksonya, kita masukkan di dalam, nanti di sini akan dibaca oleh sensornya. Jadi di sini ada sensor yang membaca gas dari objek yang dideteksi. Misal nanti kita akan coba langsung didemokan ya. Boleh. Itu yang saya tunggu Mas. Ya. Ini misal ini yang kita ada 2 buah bakso yang kita siapkan, yang satu yang memang sengaja kita ada kandungan formalinnya untuk nanti bisa membedakan mana ya ini apakah mengandung atau tidak. Dan sekarang kita mencoba ya. Langsung gini aja. Coba kita dinyalakan sama menggunakan alat yang lain, nyalakan. Kemudian kita tunggu sebentar. Dan nanti di sini ada tombol start, tombol nyala untuk memulai program. Nah, ketika dia untuk objeknya dia mengandung boras atau formalin, akan menyala lampu merah seperti ini. Jadi dia menyala lampu merah. Oke, kita matikan. Coba kita sekarang akan mendeteksi bakso yang tidak mengandung boras atau formalin. Berarti itu menyalanya dari sensornya ya Mas? Dari sensor itu membaca gasnya ini. Kalau untuk yang nyala lampu, kayaknya untuk memudahkan kalau kita melihat secara langsung secara cepat. Sekarang kita akan mencoba untuk yang bakso yang bebas dari boraks atau formalin. Oke, sudah nyalakan, kita tunggu sebentar. Kemudian ditekan tombol start untuk memulai programnya. Dia akan menyala lampu hijau. Memang hijau gitu ya. Karena yang ini adalah tidak berborak, tidak mengandung formalin. Jadi juga masyarakat akan menggunakannya dengan mudah dan hasilnya juga akurat dan cepat gitu Mbak. Jadi kalau nanti
terlalu ribet gitu. Nggak usah masuk lab gitu. Ya nggak usah, nanti masukkan ke lab tunggu 1 minggu atau 2 minggu. Hanya nanti. lampu merah Iya, hijau lampu begitu. merah hijau nanti kita akan secara Oke. ketat. Nah ini kan sebenarnya sangat berguna ya, karena namanya borak formalin itu tidak bisa dideteksi langsung oleh Langsung. kita begitu ya. Yang awam Jadi gitu ya. orang awam gitu makan baunya juga sama sebenarnya Mas. Jadi ini lewat gas yang. Lewat gas yang dihasilkan oleh objeknya tersebut, objek yang kita deteksi seperti itu. Oke baik. Nah ini tadi kan masih dalam tahap pengembangan. Pengembangan. Kira-kira sudah bisa ditaksir belum Mas? Nanti kalau misalnya dipasarkan berapa harganya ini? Kalau pengembangan masih iya, mahal. kalau secara berapanya memang belum, tapi mungkin ya kalau misalnya kita bisa dihitungkan itu mungkin sekitar bisa 1 sampai 1 juta. 1 juta. Tapi Karena sangat berguna sekali. iya, jadi tapi nanti manfaatnya. manfaatnya juga sangat besar sekali. Oke baik, semoga ditonton dan dilirik nih temuan-temuannya adik-adik. Oke baik. Nah saya mau kembali tanya ke Pak Sunaryo Pak ya, ini kan temuan yang luar biasa dari adik-adik kita juga hasil pendampingan juga. Kedepannya kira-kira apalagi Pak yang seharusnya dikembangkan oleh mereka setelah mempunyai kemandirian begitu, kemudian juga Insya Allah juga bisa mempekerjakan orang-orang untuk lapangan kerja. Kira-kira apalagi sih Pak yang harus dimiliki mereka untuk tetap berada dalam koridor kemandirian itu? Ya, yang pertama mereka harus menjaga tentang hasil karyanya, dia patenkan supaya kesenjangan dan kelanggengan dari hasil karya itu ya sebagai jerih payah dari satu usaha itu dihargai oleh masyarakat. Ya. Ya. Nah, maka hak paten. Nah, kemudian kita melakukan satu pendampingan bagaimana kemudian mengusahakan kalau butuh pendanaan ya kami tentunya bekerja sama dengan beberapa bank yang ada yang menjadi kolega dari UNY itu untuk memberikan satu kontribusi terhadap pendanaan atau pinjaman ya pinjaman. Kemudian pengembangan berikutnya juga kampus meskipun mereka sudah jadi alumni tidak menutup kemungkinan kalau masih menggunakan lab dan bengkel kami silahkan untuk bisa berkunjung ke kampus. Jadi, termasuk mengajari adik-adiknya juga nantinya ya. Menjadi kontribusi bagi adik-adik. Dan Mbak Rizky ini mungkin akhir tahun ini ke Taiwan. Jadi kami beri beasiswa untuk bisa kuliah lebih lanjut. Kami tentunya berkontribusi dengan beberapa lembaga supaya mengembangkan yang lebih hebat lagi. Oke, selamat Mbak Rizky. Kita tunggu nantinya ada inovasi-inovasi baru. Baik, kita nanti masih akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Teras Jogja. Masih kami tunggu juga interaksi Anda nantinya ya. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Iya pemirsa, masih di Teras Jogja dan kita juga masih membahas mengenai pendidikan vokasi yang mandiri dan terus berinovasi. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas apa itu pendidikan vokasi, apa saja yang ditemukan oleh ini ada adik-adik dari alumnus UNY. Nah kami masih menunggu interaksi Anda di line telepon 451-666 atau Anda yang di luar Jogja di 0274-451-777 ya. Di sini ada Mbak Rizky yang punya astuti kompor batik. Ada juga Mas Nova yang sudah menemukan pendeteksi borak. Semuanya berawal dari tugas akhir yang kemudian dikembangkan. Bahkan yang Mbak Rizky sudah dipatenkan juga. Oke, nah tadi kita sedang membahas mengenai kompor listrik ya yang sudah diperagakan. Kayaknya sekarang malamnya sudah mulai ini ya Mbak ya, sudah jadi mulai cair ya. ya, Boleh sudah diperlihatkan lagi, monggo silahkan. Ya ini kalau malamnya sudah mencair seperti ini sudah bisa digunakan untuk membatik. Oke. Ya seperti biasa. Seperti pembatik pada umumnya. Ini berarti tetap stabil di suhu sekitar 70 derajat Celcius itu tadi ya. Cantingnya. Oke. Ini tugas seperti ini dikerjakan perorangan ya Pak ya atau kelompok? Ya, gitu? kalau proyek akhir ada yang perorangan, ada yang kelompok. Tinggal memang kalau per kelompok berarti ada pembagian yang akan dikaji oleh masing-masing sebagai laporan akhir dari studi. Oke, baik. Cantingnya. Dan untuk mematenkannya juga ada pendampingan ya Pak ya, dari pihak UNY ya betul. Pak ya? Ya, jadi kami juga mensupport, memberikan informasi tentang bagaimana mengurus
hak paten itu. Ya. Oke. Nah, jenis kompor seperti ini memang belum ada ya? Memang baru Mbak Rizky ini yang punya ide seperti ini ya di Indonesia ya? Terutama yang efisien dan mampu mempertahankan suhu ya. Ya, kalau yang tadi yang sampaikan Mbak Rizky yang tradisional itu kan semakin lama suhu semakin naik tadi kemudian malam terbakar atau bahkan mungkin ya dicabut gitu, masuk lagi. Gitu. Kan mengganggu konsentrasi membatik. Jadi bagaimana dengan teknologi kita masukkan ke seni dan budaya yang sudah berkembang di Yogyakarta. Oke, baik. Sudah bisa digunakan. Ya, ini malamnya sudah cair dengan sudah sesuai standar yang bisa digunakan untuk membatik begitu Mbak ya? Untuk saat ini konsumennya sudah dari mana Mbak yang sudah menggunakan produk Ada Astuti? Tegal, terus Surabaya, Gresik, lalu ada juga yang dari Jepang. Ada yang dari Jepang. Iya, karena mungkin mereka tertarik karena ingin belajar membatik itu mereka mau beli. Ada salah satu yang dari Jepang. Terus Jogja sendiri juga kemarin waktu ada program dari Kementerian Pemuda Olahraga sudah menggunakan produk kami gitu. Oke, iya. Untuk kedepannya kira-kira bagaimana Pak prospek dari produk-produk yang ditemukan oleh adik-adik alumnus ini, mungkin terutama seperti kompor batik seperti ini ya. Kira-kira bagaimana? Siapa tahu nanti sudah seperti ini nanti ada perusahaan besar yang menciptakan yang lebih lagi begitu, lebih bagus lagi. Tentunya kami harus menyediakan showroom nih Mbak. Oke, penting ini Pak showroom sehingga bagi memudahkan layanan masyarakat yang teknologi inovasi apa yang sudah dihasilkan oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta sehingga masyarakat tidak perlu mencari dengan susah payah. Dan kemudian kami juga akan menyiapkan website untuk produk-produk itu. Kemudian ini ke depan kami juga akan merancang bagaimana kincir angin. Kincir angin ya Pak, seperti di Belanda dong Pak. Ya. Tapi dengan kalau selama ini kita masih menggunakan motor yang besar, bagaimana kita menghasilkan motor yang kecil tapi dengan energi yang tinggi, sehingga itu sangat produktif untuk daerah-daerah yang terpencil, sumber daya energinya jauh dari perkotaan, tentunya bermasalahan listrik, penerangan untuk belajar masyarakat menjadi hambatan. Nah ini mungkin menjadi inovasi kami yang akan kami dorong untuk kebutuhan yang lebih luas. Oke, baik. Kalau saya lihat ya Pak ya dari produk-produk yang ditemukan ini tampaknya memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat begitu Pak ya. Betul ya. Terus terang memang kami tidak mengembangkan ilmu yang seperti Fakultas Teknik yang ada di Universitas Murni gitu ya. Tetapi kami adalah terapan-terapan yang ada yang dibutuhkan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Oke, baik. Ini juga menarik sekali tentunya pengetahuan juga bahwa kalau kita masuk nih di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta ternyata sangat komprehensif ilmunya, tidak hanya belajar teknik begitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit Mas Nova, awalnya dulu menyangka tidak kalau ternyata ada juga pendidikan untuk kewirausahaan, kemandirian seperti ini? Ya, kalau dulu memang cita-citanya kebanyakan dari saya dan teman-teman itu ketika masuk di Fakultas Teknik nanti selesai kuliah nanti jadi guru di SMK gitu ya. Guru elektro gitu Mas. Di elektronika informatika gitu. Tapi kemarin ketika sambil berjalannya perkuliahan sambil kita ikut berbagai kegiatan di kuliah, mengikuti mata kuliah adat wirausahaan juga, kemudian kita ikut beberapa kegiatan kompetisi ikut dari kementerian. Akhirnya dari situ kita mendapatkan banyak ilmu dari dosen juga, kita dapat banyak ilmu, banyak pengalaman, sehingga dari kompetisi dari produk yang kita hasilkan itu memang bisa bisa dijual. Jadi kalau misalnya kita mempelajarinya namanya technopreneur, jadi entrepreneur tetapi berbasiskan teknologi. Jadi kalau di Fakultas Teknik kita lebih technopreneur, jadi kita
wirausaha tetapi berbasiskan dengan alat-alat teknologi. Oke, nah ini yang penting karena kita teknologi semakin berkembang. Kalau kita hanya bisa menjadi pengguna saja ketinggalan gitu Pak ya, kita juga bisa menemukan sendiri. Nah, untuk kalau Mas Nova ya, produk The Borak itu sendiri, ini yang masih mau dikembangkan apanya dan kendalanya apa Mas? Kalau kendalanya saat ini memang kemarin waktu mungkin Mbak ya, karena baru saja selesai, kemudian sebenarnya saya juga satu tim juga dengan yang Astuti, jadi sama kita buat, dan insya Allah kalau misalnya yang The Borak ini akan kita lanjutkan dalam waktu dekat, khususnya dalam hal tampilan, dalam kemasan mungkin ya, kemasan, karena kelemahan kami di Fakultas Teknik itu kan di desain dengan penggunanya gitu. Kalau masalah rangkaian, masalah di dalamnya itu insya Allah jaminan ya? Jaminan, kualitas bersatu gitu. Tapi kalau untuk kemasan sekarang kita masih belajar, masih memperbaiki sehingga nanti desainnya itu menarik bagi masyarakat. Ya. Kalau mau dipasarkan juga berguna sebenarnya ya. Oke. Nah, saya mau lihat dulu nih sudah jadi apa batiknya Mbak Rizky. Oh ya, ini belum jadi. Oke. Kalau untuk kompor Astuti sendiri ya Mbak Rizky, ini nanti kira-kira kedepannya mau dikembangkan seperti apa lagi Mbak? Kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan konsumen pemakainya selama ini bagaimana? Jadi memang konsumen selama ini memberikan banyak masukan. Jadi kami juga menyediakan apa yang diinginkan konsumen. Jadi kalau konsumen ingin seumpama Mbak bodinya dibuat yang jangan yang tanah liat atau aluminium, meminta yang pipa dari yang gede, itu juga kami bisa. Iya, kami buatkan. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen itu sendiri. Oke. Ya, oke, kembali ke Pak Sunaryo Pak. Ini juga merupakan kontribusi ya yang dilakukan oleh adik-adik ini. Nah, kira-kira nanti apalagi Pak yang bisa dilakukan mungkin untuk mahasiswa yang masih belajar begitu ya, ketika melihat wah kakak-kakak kelas saya sudah bisa membuat ini seperti ini. Nah, kedepannya apakah ini juga nanti akan bisa disatukan begitu Pak, mungkin dengan tetap pada profesi guru, namun juga berbasis teknologi penemuan begitu? Ya. Di fakultas kami, Mbak, selain kita selalu melakukan satu inovasi di dalam bidang teknologi, tapi kita juga ingin mengukur bahwa inovasi yang kita kembangkan itu sejauh mana bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Nah, ini Pak, beberapa hasil penelitian ini juara di lomba LIPI, jumlah di Dikti, sehingga dari itulah jadi ukuran kami bahwa kami itu ternyata tidak kalah dengan perguruan tinggi lain. Nah, kemudian dari penghargaan itulah kemudian bisa untuk mengembangkan hak paten. Kemudian ini strategi casing mungkin perlu pendampingan, bekerja sama dengan industri yang bisa membuat casing ya yang lebih bagus gitu. Kalau kami kan memang tidak memproduksi dari massal, kami belum bisa punya pabrik plastik dan lain sebagainya. Iya, butuh banyak sekali pengembangan gitu ya. Nah, namun begini Pak Sunaryo, yang menjadi kendala kita adalah kita punya banyak sekali anak-anak pintar begitu ya di Indonesia ini, mungkin menemukan seperti kalau di Solo itu bisa membuat mobil ASMK dan sebagainya. Nah, namun ternyata kemudian ketika harus bersaing di pasaran, bersaing dengan pemodal besar yang mengeluarkan produk-produk pabrikan yang mungkin juga mungkin walaupun sudah dipatenkan tapi bikin yang bagaimana supaya bisa melebihi lagi. Mungkin masalahnya di permodalan dan bersaing dengan pemodal besar. Bagaimana Pak menghadapinya? Ya, jadi ini yang memang menjadi satu produk yang sampai pada taraf pemasaran kan tahapannya sangat panjang ya Mbak ya. Jadi tidak hanya cukup fungsional nada, tetapi bagaimana kemudian menjadi kepraktisan, mempunyai nilai estetis, kemudian bagaimana ini kemudian bisa laku dengan jangkauan pemasaran yang luas. Ini memang perlu kami selalu melakukan inovasi bekerjasama dengan. Tentunya kami tidak selaku lembaga pendidikan tidak bisa langsung memasarkan ke masyarakat. Mungkin ada tahap unit lain yang bisa mengantarkan dari hasil dari satu perguruan tinggi dengan masyarakat. Karena kami memang harus fokus dengan pendidikan, tidak mungkin kami fokus untuk menjadi satu usaha gitu. Namun untuk mungkin peraturan dari pemerintahnya, apakah sudah cukup Pak untuk melindungi para penemu-penemu muda kita ini kan supaya bisa bersaing begitu dengan para pemodal besar? Pertama adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan sistem kredit yang meringankan bagi generasi muda yang belum punya investasi banyak di dalam permodalan. Ini memberikan keringanan yang bisa bagaimana kontribusi ini bisa dihargai, tidak hanya sekadar materi tetapi
kiat inovasi ini bisa dihargai sebagai investasi untuk bangsa, bukan hanya harus kembali kreditnya, tetapi ada diskon dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sangat menarik karena mereka sendiri juga juara-juara di tingkat nasional ini, Mbak. Sayang begitu kalau tidak tidak hanya kendala biaya, begitu sepertinya sayang ya, macet begitu. Kalau Mas Nova sendiri mungkin pengalaman untuk masalah modal, biaya begitu mengalami kesulitan tidak, Mas? Ya, alhamdulillah kemarin ketika kami punya produk, kami berusaha mengikutkan di berbagai event, berbagai kompetisi yang diadakan oleh kementerian, baik Kementerian Riset Teknologi, Kementerian Pemuda Olahraga. Kemudian kemarin bahkan baru saja kompor Astuti ini kemarin kita baru saja dapat pendanaan dari Mandiri. Kemarin kita alhamdulillah dapat pemenang 2 di Mandiri November. Wah, selamat. Dari situ, dari Mandiri, dari Ristek, dari Kemenpora, akhirnya kami kumpulkan. Jadi uangnya tidak kami untuk goyang-goyang untuk main-main, nggak apa-apa. Kami kumpulkan untuk modal, untuk bikin perusahaan, bikin PT, kemudian untuk mematenkan, kemudian untuk melebarkan sayap untuk produksi produk yang lain. Jadi nanti insya Allah juga tidak hanya produksi 2 ini, tetapi bisa menghasilkan produk-produk yang lain. Ini pas sekali dengan slogannya mandiri, berinovasi mandiri, benar-benar modalnya aja nyari dari lomba-lomba begitu. Hebat sekali. Mahasiswa. Oke, Mbak Rizky, kalau Mbak Rizky sendiri ini kan sudah dipatenkan, sudah mulai dipasarkan juga. Untuk membuat skala lumayan besar juga ya untuk bisa dipasarkan. Permodalannya bagaimana kemarin, Mbak? Boleh diceritakan? Oh, yang sama permodalannya kita dari lomba-lomba, memang kita dapat hibah dana dari, ada sebagian dari program kreativitas mahasiswa dari Dikti, lalu ada Tekno Pemuda dari Kementerian Riset dan Teknologi, itu juga ada dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu melalui program inovasi Iptek, lalu ada dari Mandiri Young Technopreneur, dan ada dari Recognition and Mentoring Program IPB juga ya, itu yang kerjasama sama Lemelson Foundation dan UNY sendiri. Kalau saya jadi mbaknya mungkin sudah habis berfoya-foya. Oke, tapi ini gambaran kalau memang ada niat, ada semangat untuk berkarya, ternyata masalah permodalan itu juga bisa diatasi begitu. Nah, baik Pak Sunaryo, mungkin kita sampai pada kesimpulan Pak ya untuk pendidikan vokasi ini yang ternyata sangat berguna. Mungkin dari UNY sendiri ternyata tidak hanya mencetak guru, namun juga wirausahawan muda yang mandiri dan berinovasi. Nah, untuk kedepannya apa yang akan dilakukan UNY dengan pendidikan vokasi ini, Pak? Terima kasih para pemirsa yang berbahagia, bahwa ke depan Fakultas Teknik selain kami menghasilkan satu pendidik yang profesional, ya kami akan juga memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang bisa membuka peluang pasar, ya bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat yang luas, tentunya dengan melalui wirausaha-wirausaha yang berbasis dari teknologi terapan. Oke, jadi kalau mungkin ada teman-teman, rekan-rekan atau bapak ibu yang mempunyai putra yang akan kuliah, ada gambaran begitu. Kalau kuliah di UNY, utamanya Fakultas Teknik ini, ternyata komprehensif sekali ya yang diajarkan. Bahkan mungkin bagi masyarakat yang dalam keterbatasan ekonomi, kami mempunyai satu beasiswa bidik misi yang bisa memberikan tunjangan biaya hidup, biaya kuliah, dan bebas SPP. Nah, sekaligus sebagai implementasi dari keinginan Bapak Mendikbud. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Sunaryo dan juga adik-adik ya, Mas Nova, Mbak Rizky juga yang sudah hadir di studio kami. Selamat atas karyanya, terus berkarya, jangan patah semangat, dan selamat juga untuk Fakultas Teknik yang berhasil menciptakan para penemu-penemu muda ini. Baik pemirsa, kami akan segera kembali di Teras Jogja dengan tema selanjutnya. Tentunya tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja.